jangan pernah berhenti menyerah berusaha walaupun berkali-kali jatuh, walaupun berkali-kali gagal, tetap itu jadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, di mana juga ada pun yang tadi pepatah yang saya kutip, when there's a will there's a way. Jika ada keinginan pasti ada jalannya. Insya Allah kalau memang sudah niatan lillahi ta'ala ya nawaitu-nya juga sangat kuat ya, jalanin aja karena berdasarkan dari keinginan itu dan fokus pada keinginan itu, insya Allah ada jalannya. Saya pun juga sekarang pun juga menjalani ini ya karena itu yang saya bilang, saya ingin berkeinginan untuk mengubah Makassar ini, tapi bagaimana caranya ini ya berpartisipasilah dalam pemilihan prestasi sipil Walkot, karena dengan kita bisa menjadi kepala daerah, kita bisa memberikan atau mengubah kewenangan atau kebijakan yang ada di Kota Makassar ini. Dan ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Oke, musik standby. Hari ini kita akan sedikit berbeda ya. Tidak ada musik sebenarnya. Saya pengen nyontoh aja dari podcast yang kalian sudah pasti tahu dong. Kata Zundun Chess. Karena beliau sudah hadir di sini, yaitu podcaster luar biasa dan juga yang paling penting adalah tokoh muda Makassar yang sangat inspiratif, yaitu Haji Andi Muhammad Zundun Armin Nurdin Halid. iya betul. Lengkap sekali ya, panggilnya apa sih yang lebih enak? Panggil Andi juga bingung juga, nanti kita berteriak Andi balik semua orang Makassar. Iya, karena betul, beberapa betul. depan nama itu Andi. Dipanggilnya apa? Zundun aja. Zundun. Iya. Kalau mau sedikit keren ya Armin. Saya panggilnya Kak Zundun aja. Zundun ya? Aja. Boleh. Ya. Karena kan Zundun sudah dikenal di mana-mana ya kan? Alhamdulillah ya baru beberapa bulan ini kasihan. Hashtag kata Zundun Jazz. Kita klarifikasi dulu ya, karena Yeah. kan ada beberapa yang nge-DM saya di Instagram, walaupun kita belum berteman di Instagram ya, belum. Nanti kita follow-followan. Habis ini ya. Karena di Instagram ada beberapa yang DM saya, "Ala ikutin ini ala saingannya Yeah. Zundun gini-gini." Padahal gini ya, klarifikasi. Kita semua podcaster itu saling dukung. Betul harus Iya. saling mendukung. Sebelum Kak Zundun ini hadir, sudah ada juga pemilik dari podcast Hadap-Hadapan, Kak Iko. Sudah hadir juga di sini kita interview. Wah, Ya lebih kan? keren juga nih berarti. Iya, jadi kita justru mengajak teman-teman untuk saling merangkul, ya enggak sih? Tapi ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau nggak salah ini yang BDD-nya apa? BDD arti itu. ini kalau mengundang seorang podcaster kita diwawancara jadi. Ini TikTok kan jadi kita kan. Iya. Narasumber Bapak. Iya Posisi Bapak betul. Maaf kalau gitu. Saya salah. Iya, PDD itu adalah berawal dari doa. Iya. Seperti Anda yang sekarang berangkat menjadi calon Iya. wakil wali kota Makassar 2020. Niat nawa itu. Ya, itu berarti berawal dari doa juga. Iya. Gitu kan? Karena waktu itu sempat saya mengutip beberapa, ada satu lah pepatah luar negeri gitu, bahasa Inggris. When there's a will, there's a way. Ya, itu Jadi kalau ada keinginan ya pasti ada jalannya. itu sebuah sebuah patokan Betul. pada saat kita Betul. berniat gitu ya. Jadi saya bercoba berpatokan pada sebuah pepatah tersebut. In dalam in English is when there's a will, there's a way. Jadi Saya pernah baca itu di pepatah. bukan di Bobo. Bukan di Bobo. Kebanyakan. Di sini nggak apa-apa kita sebut merek segala macam. No problem. Kita ada editor nanti akan nge-cut. Tapi apa kabar Ayah? Alhamdulillah baik. Ayahanda baik, sekarang masih di ibu kota Jakarta. Kangen sama beliau. Saya 2017 sudah. Ada apa tuh? 2017 sudah warawiri Sudah dengan pernah beliau. ya, sudah pernah Dengan berhubungan. partai beliau kesibukan segala macam gitu kan. Dan akhirnya 2000 berapa gitu. Saya akhirnya bukan lost contact sih, tapi emang beneran beliau sudah sibuk dengan kegiatan baru dan anaknya juga sudah luar biasa. Mulai meroket gitu kan di Kota Makassar. Mencoba. Nih, saya belum bacakan profilnya nih. Iya. Saking cerewetnya Anda. Saya Banda. Saya sebagai host, Pak. Oh iya, siap. Ingat Salah posisi lagi. Bapak sekarang Langsung. Oh iya ya. Iya, podcaster di hashtag kata Zundun Chess, kemudian calon wakil wali kota Makassar 2020 mendampingi Bapak Irman Yasselimpo. Iya. Dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019. Iya. Itu terpilihnya 2014 di periode 2014 sampai 2019, tapi Dilantiknya baru 2017. Karena waktu itu 2014 perolehan suara saya itu peringkat keempat di internal Partai Golkar. Sedangkan Golkar waktu itu mendapatkan kursi hanya 3. Sedangkan saya urutan keempat. Jadi pada saat 2014 saya nggak langsung dilantik, tetapi iya kita bersedih juga kehilangan pamong seorang senior di Partai Golkar, almarhum Yusar Hudori. Kalau kita tahu,
Saya menggantikan beliau di tahun 2017 sampai di periode 2019. Dan 2019 nyalek lagi. Maju lagi. Maju lagi. Anu enak sayang. Tapi sayang sekali nggak nafsunya belum kesana gitu ya. Belum, ya. Tapi dari segi situ pun banyak yang mengatakan Sundon gagal nih jadi nyalek gitu kan pada saat itu. Tapi kalau kita lihat kan dari segi suara kan menang banyak. Oh iya. Bisa dikatakan Kalau kita diskusikan gagal dalam pelantikan yang langsung resmi dilantik itu ya setuju saya sependapat bahwa saya memang gagal karena tidak dilantik. Yang namanya tidak dilantik berarti gagal. Jadi kalau saya berkata lain, maksudnya dari segi lain, saya bilang sukses. Kenapa saya bilang sukses? Karena ada perolehan signifikan suara saya dari 2014 ke 2019, di mana perolehan suara saya itu kurang lebih 11 ribuan suara saya. 2014. Pada saat saya mencalek lagi 2019, alhamdulillah kenaikan kurang lebih 100% lebih. Lebih dari 100%. Lebih dari 100%, itu kurang lebih 23 ribuan lah, hampir 24 ribu suara saya. Jadi saya bilang sukses dalam perolehan suara. Tetapi ya mungkin Allah Tuhan yang Maha Esa mungkin lebih ada jalan. Ada rencana yang lebih indah. Ada gitu rencana ya. yang lebih indah. Seperti Dan sekarang ini yang kita lihat. Iya, kembali di Kota Makassar. Karena memang saya kelahiran Ujung Pandang. Dulu kan Ujung Pandang. Ujung Pandang 10 September 1985. Oke. Dan dulu waktu kecil kan justru pengen jadi akabri ya? Oh dulu benar. Info dari mana itu? Tenang. Host itu harus goreng-goreng Luar Pak. biasa. Bapak juga host Pak. Kalau di podcast saya itu ya, saya dapat info tuh info jalanan namanya. Nggak tahu kalau dari kita sini. Oh ya jangan salah Pak. Jangan salah. Semua info pokoknya. Saya mau bocorin nggak nih dari kecil? Hobinya waktu kecil suka makan apa? jadi memang cita-cita saya memang di dunia militer gitu. Karena saya memang tertarik di dunia militer ya. Ya semua segala macam bentuk persenjataan kendaraan, sistem strateginya di militer, saya semua alhamdulillah saya tekunin dan saya juga sampai sekarang juga saya koleksi senjata memang, tapi airsoft ya bukan asli gitu. Airsoft yang senjata mainan yang peluru kecil-kecil. Tapi pada saat pada saat SMA itu kebetulan saya di SMA 28 Negeri Jakarta. Saya sempat SD di Nusantara di Makassar. Jadi kita kelas balik, saya SD Nusantara itu tahun 98 lulus, terus saya punya ayahanda kebetulan terpilih menjadi anggota DPR RI pada saat itu. Akhirnya kami sekeluarga pindahlah ke Jakarta. Jadi di Jakarta saya melanjutkan SMP di Al-Azhar Kemang. Terus setelah ya lulus SMP saya diterima di SMA 28 Negeri Jakarta Selatan. Mahal-mahal ya? Kebetulan enggak juga. Itu kan anak negeri kan 28. Tapi karena memang dari SMP saya lumayan pintar lah gitu kan. Iya. Jadi masuknya ya SMA favorit gitu. Jadi termasuk SMA favorit waktu itu. Masih zamannya SMA favorit gitu. Jadi kalau mungkin para pemirsa tahu di Jakarta itu ada SMA 8 yang paling inilah paling atas dia punya favoritnya. Kedua ini adalah SMA 28 Negeri Jakarta. Jadi setelah itu ya udahlah akhirnya saya kuliah di Australia. Itu bukan disuruh loh ya. Itu tahun berapa? Tahun 2004. Jadi saya lulus angkatan 2004. Akhirnya berangkat ke Melbourne, Australia. Melbourne 2004, begitu sampai di Australia kita belajar bahasa dulu karena kita kan lulus waktu itu pertengahan tahun. Jadi ada kurang lebih 3 bulan persiapan untuk sekolah bahasa. Tetapi karena saya dulu hobi juga main game, jadi ada basic lah ya di sini. ada basic main game itu juga ada positifnya juga. Kita bisa otodidak lah belajar bahasa Inggris sendiri dengan game itu. Saya kasih pesan dulu kepada viewers. Siap. Janganlah kursus bahasa Inggris ya. Main game aja. Salah juga itu keren itu. Anjuran tidak bagus juga itu. Oh, jangan ini inspiratif Pak. Ini inspiratif. Iya. Ya, jadi pada saat itu main games banyak banyak kosakata dari situ ya. Banyak kosakata dan juga waktu itu film kan biasa kita VCD waktu itu kan VCD yang kadang-kadang ada teksnya kadang-kadang nggak ada. Jadi saya berbekal dari teksnya itu kan rata-rata juga ada Indonesianya. Jadi saya pahami, saya cerna bahwa dia ngomong ini berarti artinya ini, berarti kurang lebih ya itulah. Jadi kurang lebih saya sempat juga belajar di bimbing apa sih les bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Itu pun juga itu di Jakarta. Jakarta semua karena saya besar di Jakarta semua gitu. Dari SMP sampai kuliah. Di Jakarta dulu kursus apa waktu itu? Kursus bahasa Inggris. Karena saya pernah jadi tutor juga di sana. Anda jadi murid saya waktu itu. Saya kita sebut merek sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. IF,
Lia. Saya sempat Berarti Pak warawiri gitu ya? iya, karena begitu, bukan sebenarnya motivasi untuk benar-benar menekuni bahasa Inggris, enggak. Iya, Karena tapi kan kita tahu yang itu. pengen ada basic gitu ya. Iya, di samping itu yang pertama di basic, yang kedua adalah karena banyaknya yang indah-indah. Dan tidak mau left behind gitu ya. Iya, betul. Tidak mau tinggal sama zaman. Iya, karena kan teman juga terpengaruh sama teman juga. Terus di samping itu juga ya teman-teman perempuan juga banyak gitu. Jadi salah satu motivasi juga nih, indah-indah juga nih. Kan itu. Akhirnya terbang ke Australia. Itu terus ke Bali. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi enggak jadi di Akabri istilahnya. Itu karena satu, tinggi tidak memenuhi kriteria pertama. Yes. Sedangkan tinggi saya itu kalau nggak salah 163, 164. Sedangkan kalau nggak salah itu minimumnya 167 atau 168 gitu. Kurang lebih segitulah. Di samping itu pun juga saya waktu itu gigi saya 3 hari sebelum pendaftaran Akmil kalau nggak salah Akabri itu, kalau orang bule itu bilang cipe Gi. Orang bule bilang itu ya cipe, maksudnya Cheat. keluar gitu. Kalau boleh belajar cheat. Iya kan? Itu. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya keluar negeri aja lah sekolah, itu pun tanpa disuruh sama orang tua. Jadi memang keinginan sendiri, udahlah. Orang tua sekedar mendukung saja gitu. Betul. Ya. Terutama ayah Anda pada saat itu. Betul. Jadi waktu itu emang orang tua yang mendukung full, tidak pernah juga memaksakan kehendak mereka ya bahwa kau harus keluar negeri, kau harus begini, kau harus tidak. Jadi orang tua saya khususnya ayah Anda itu betul-betul udahlah, apa yang kau pilih itulah jalan hidupmu itu. Terus sejak kapan berpikiran untuk beralih ke politik? Apakah karena melihat ayah Anda Ya betul. atau karena keluarga-keluarga yang lain? hampir seluruh hidup ayah anda saya itu di politik. Iya, Jadi mau nggak mau nggak bisa dipungkiri bahwa ada darah politik di kami gitu. Tetapi beliau pun juga tidak pernah memaksakan bahwa kau harus pengusaha, kamu harus jadi politician, ya enggak. Jadi betul-betul semua ini keinginan kami semua sendiri gitu, tanpa ada paksaan atau suruhan gitu, enggak. Dan anak-anaknya pun juga ke politik kebanyakan gitu ya? Ya betul, karena saya pun juga berpikir, kami pun juga berpikir usaha tanpa politik pun juga susah. Betul, Politik tanpa usaha pun juga agak susah. Jadi benar-benar harus berpadu dua sistem ini gitu. Jadi politik dan usaha, ya usaha dan politik gitu. Dan mungkin salah satunya politisi yang berperan sebagai podcaster adalah Anda ya? Kayaknya sudah banyak juga beberapa politician yang jadi Oh ya? podcaster. Tapi kayaknya lebih dominan, Pengusaha dan atau mungkin yang saya lihat cuma Anda aja. Belum lihat yang lain aja. Di Kota mungkin Makassar, ya. iya, mungkin. Iya, mungkin ya. Untuk di Makassar. Mungkin Kota Makassar Iya. ya. Kita membahas masalah podcastnya deh. Gimana? Boleh bebas. Ya, kita sudah menyiapkan ke sana juga. Nah, Iya. ini podcastnya seperti apa nih? Konsep yang luar biasa menurut saya, yang menghadirkan musician gitu kan, untuk menjadi kayak live music. Saya pertama kali nonton ini podcast atau live talk show atau apa nih? Apa talk show ya? Iya, Apa talk show? Karena Jadi benar-benar ada live musiknya. Jadi memang agak sedikit melenceng kita punya konsep ini karena konsep awal adalah kita podcast biasa aja gitu kan. Tetapi saya berpikir bahwa kayaknya harus sesuatu yang lain, yang paling lain nih. Harus benar-benar out of box nih, jangan kita ikut-ikutan orang lain juga kan gitu. Harus ada yang berbeda lah ya. Walaupun ya pada intinya juga kalau bisa cuma ada mic dan headphone itu udah bisa kita bilang podcaster. Jadi kamera ya, mic sama headphone ya udah bisa cukup untuk bisa kita bilang sebuah podcaster. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa coba kita tambah sedikit, agak melenceng nih kita punya track ya. Tambahlah jadinya kita ada home band gitu, live musik. Jadi tengah-tengah perbincangan mungkin sekitar 3 menit, 4 menit mereka menyanyi. Dan kalau bisa dibilang mungkin bukan podcast jatuhnya, pod show. Pod betul. Jangan pakai pod lah, gak enak kalau nggak pakai pod. Di luar negeri pot itu gak enak jadinya. Tapi itu benar-benar mendatangkan ini ya, mendatangkan live music yang sampai benar-benar musisi ternama lah di Kota Makassar. Seperti Rizky The Kaiser sempat datang juga pada saat itu. Bukan sempat, sekarang beliau jadi memang pengisi home band di jadi home band tetap gitu ya? Iya, jadi Rizky itu ya memang kenal, emang ya biasa lah. Emang sudah dekat gitu. Dunia malam juga kan, namanya juga anak muda butuh hiburan, kita kenal. Apa enggak, saya bilang kenapa enggak saya pakai lokal gitu. Karena kan sebelumnya kan home band saya itu Lia and Friends. Kebetulan Teh Lia ini jebolan jebolan Avi 2 kalau nggak salah. Terus ditambah dengan suaminya si Bang Adit itu seorang drummernya Tofu kalau nggak salah. Bentar dulu, ini dari orang-orang sebesar mereka itu bayar berapa?
Ada lah pokoknya. Ratusan? Enggak lah. Enggak, maksud saya Enggak. untuk total. Enggak. Kalau untuk bikin podcastnya apa bikin Orang-orangnya tadi itu. orang-orangnya enggak. Dalam sebulan? Enggak ada nggak nyampe ratusan lah. Enggak. Ya, tapi kalau- puluhan pun juga enggak, standar UMR lah. Tapi kalau kita berbicara masalah ini ya, kalau kita berbicara masalah persiapan untuk podcastnya dari semua alat, Yep. equipment dan segala macam, itu pasti sudah ratusan juta dong, nggak mungkin di bawah dari 100. Ya, kurang lebih Sekitaran berapa? UMR lah. Nggak mungkin. UMR balik kota lah. Satu kantor. Gila gede ya. Tapi Nggak, pernah membuat podcast itu di pinggir pantai. Bukan di pinggir pantai. Itu di mana sih? Itu di pulau. Di Pulau Koding Ngaring Keke. Itu sebelum ada studio. Enggak. Emang kita punya studio, saya kan Dan pengen emang outdoor aja. pengen outdoor aja. Saya kadang-kadang lagi diam-diam, lagi melamun. Berapa enggak kita bikin di sini ya? Otak Bapak pintu berapa sih, Pak? Saya berpikir bahwa ya, agak bosan juga di studio ini. Iya. Karena saya lihat pun juga teman-teman, kru, tim, mereka butuh refreshing juga. Ya kenapa enggak saya sekalian gabungin. Kita refreshing sedikit, Sambil tapi kerja. ada juga sambil kerjanya gitu. Jadi liburan jalan, ya podcast juga jalan gitu. Ya udah akhirnya saya bilang ya udah kita ke pulau aja lah podcast. Anak-anak bilang, "Hah? Serius? Nah mungkin itu." Iya. Saya bilang, mungkin lah. Pasti mereka bingung nih, PR besar nih. Iya. Equipmentnya gimana dipindahin ke sana? Listrik ada apa? Bilang, nggak ada ya. Ini kebetulan pulau kosong, nggak berpenghuni gitu. Pakai kan. genset berarti. Pakai genset, akhirnya kami bawa genset akhirnya emang. Kayak genset kecil aja, yang penting nyala semua alat. Yang alat itulah memang dibilang sesuatu yang nggak mungkin, akhirnya kita mungkinkan. Pokoknya apa yang kita mau makanya saya bilang when there's a will, There's a way. Everything can be happen gitu betul. Itulah salah satu buktinya bahwa sebuah keinginan bisa terjadi kalau pasti ada jalannya gitu, pasti ada jalannya. Dan genset jalan semua, peralatan equipment kita bawa semua. Jadi betul-betul studio yang biasa alat-alat itu ya pindah-pindahkan semua ke pulau. Gila. Dan menariknya Itu ya di pulau mana sih? Koding Ngaring Keke. Koding Ngaring Keke. Itu Koding Ngaring Keke. pada saat dipindahkan ke sana alat-alatnya apa yang menarik? Narsumnya. Beliau adalah Kebetulan sekarang putra Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Uji Nurdin, dan saya meminta beliau waktu itu, enggak jadi narsumku di podcast Kata Sunda Chess. Sebenarnya enggak masalah. Tapi kan orang berpendapat bahwa mungkin dia tidak mau terima kali karena kan berbeda pandangan politik. Tapi saya bilang saya di podcast saya ini tidak terlalu membahas semuanya full politik, enggak. tidak membahas tentang backgroundnya. Tidak membahas backgroundnya. Yang penting saya bersahabat dengan beliau, Iya. Uji Nurdin. Saya pun juga satu hobi dengan beliau, di mana hobi saya adalah jet ski gitu. Ini harus disampaikan juga ke masyarakat sebenarnya. Betul. Ke masyarakat umum bahwa sebenarnya kita podcast ya podcast. Iya, Itu betul. sudah ada Harus roomnya. dibedakan Yes, juga. ada roomnya sendiri. Betul. Beda lagi dengan politik. Betul, Gitu kan. beda. Kecuali kalau memang dalam hal apa, karena kita tahu kan Pak Uji Nurdin ini kan dia di mana gitu kan. Saya siapa, saya di mana gitu. Kalau kita berbicara dalam wadah politik ya pasti berbeda. Tetapi kalau kita berbicara tentang hobi, kita apalagi khususnya kita berbicara podcast, nah ini kita bisa saja tetap harus jalan dong silaturahmi. Jangan sampai perbedaan politik, kita berbeda dalam politik, tapi silaturahmi kita putus ya. Saya hindari itu. Iya betul. Saya lebih baik menjaga silaturahmi daripada berbeda gitu. Jadi saya sampaikan sama beliau, ayolah kita podcast di bulan di mana bos katanya gitu. Di pulau. Wih, mantap itu idenya. Akhirnya ya nama-nama dua anak seorang tokoh Sulsel, Pak Gubernur Nurdin Abdullah dan Nurdin Halid berada dalam satu pulau, satu scene. Iya. Dalam satu scene. Dalam satu scene. Walaupun masyarakat umum mengetahui bahwa ya berdua ini adalah berbeda. rival. Betul, pada rival. saat itu Sempat ya. rival pada gubernur kemarin. Iya. Tetapi saya bilang sama Pak Uji Nurdin lah, sudahlah kita lupakan itu. Kita sekarang kan bersahabat. Nggak ada lagi rival. Nggak ada lagi rival-rivalnya. Ya kalau ini kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa politik boleh berbeda, tetapi persaudaraan yang diputus. Betul, itu dia yang paling penting. Itu yang harus paling penting di masyarakat gitu kan, karena sebenarnya pelakon politik ini kan sebenarnya mereka tidak ada yang musuh-musuhan. Iya. Mungkin masyarakat aja yang memanipulasi media yang itulah biasa memanipulasi yang, gitu kan. yang masyarakat melihat dari kecil, dari sudut pandang kecil aja gitu. Iya. Tetapi tidak melihat dari sebuah kedepannya bahwa nah mungkin selama kita harus berbeda. Sama dengan yang namanya sekarang ini saya bersama Pak Irman Yassin Limpo. Orang bilang wah ini dua klan family di Makassar
nggak mungkin bersatu. Iya, satu dari hasil limpo, satu dari Nurdin Halid gitu kan. Itu benar-benar orang bilang bagaikan minyak dan air dalam politik ya gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya tetap aja saya punya bapak. Tapi buktinya kan saling berdampingan sekarang kan. Iya, dan buktinya itu sesuatu yang tidak mungkin, yang masyarakat bilang tidak mungkin bersatu dalam politik, satu kancah politik. Kami akhirnya wujudkan ya, memang perbedaan itu yang hampir 30 tahun dalam perbedaan politik, tapi tahun ini 2020 membuktikan bahwa kita bisa bersatu gitu kan. Apa yang tidak mungkin bisa mungkin Betul. terjadi. Bahkan itu bisa menjadi sebuah kekuatan gitu Betul, bagi masyarakat. betul menjadi kekuatan dahsyat yang orang tidak prediksi bisa terjadi gitu. Karena yang seperti tadi saya bilang, ini dua keluarga bagaikan minyak dan air di dalam politis gitu. Kalau kita tadi berbicara masalah politik begini segala macam gitu kan, saya pengen membahas masalah hobi dong. Hobinya ini kan kalau nggak salah memang juga suka scuba diving. Iya. Ataupun Jet ski tadi sebelum sempat saya mention jet ski, terus diving, terus snorkeling, terus ya, sejak kapan punya hobi itu? sejak SD. Karena saya sempat senang sekali ke Tanjung Bayam. Dulu waktu itu sempat ke sana, Iya. suka ke sana. Suka ke sana. Bukan sempat aja tapi suka. Makanya kulit saya hitam sekarang ini. Gara-gara suka ke laut. Jadi Di laut dari SD. Di laut dari SD. Makanya hitam. Makanya hitam. Tapi tidak tinggal di laut. Jadi cuma bikin saja sama keluarga, kita refreshing, kita ke laut. Akhirnya banyak yang bilang nanti hitam kok. Namanya laki-laki. Alah, black is sexy, Bu. Black is sexy. Kan Black Mamba. Iya, itu berarti dari SD memang suka berenang-berenang di sana ya, snorkeling. Suka yang namanya anak-anak kan kecil. Kan dulu kan sampai sekarang mungkin masih ada ban-ban dalam ban truk tuh. Biasa kita jadikan pelampung. Iya. Dulu kan belum terlalu kayak sekarang Jadi gitu gede kan. gitu, Nah, jadi dulu itu suka sewa kami di sebuah apa ya istilahnya balai-balai lah di Tanjung Bayam sebagus sekarang gitu kan. Dulu masih ada. Ya akhirnya setiap weekend ya sebulan minimal 2 kali lah. Semasa saya SD tuh kita ke Tanjung Bayam. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya kalau lagi penat, lagi agak sedikit butuh refreshing ya saya ke pulau. Saya punya jet ski. Ada juga teman-teman saya. Jadi itulah gunanya saya kita berteman gitu. Nggak boleh kita pilih-pilih harus berteman yang ini, harus berteman itu. Jangan baru seperti saya sekarang ini. Ya, suatu saat kita mau main jet ski biasa ya tinggal hubungi saya. Boleh. Tapi saya paling takut dengan air sebenarnya. Jangan takut. Kita itu di situlah kita bedanya. Harus mencoba. Itu laut, air laut itu benar-benar. Laut yang pernah dikunjungin untuk nge-jet ski. Pasti paling sekitaran Makassar. Bira udah pernah pasti dong. Bira sudah. Terus Pangkep sudah juga. Terus di Jakarta pasti gitu kan. Di Jakarta di Karena mana? saya juga sempat di Jakarta di Pantai Ancol Mutiara gitu. Di Mutiara. Nah, itu terus tapi karena ada satu kejadian juga yang sempat menimpa Indonesia, tsunami. Jadi pada saat itu Bapak jadi trauma dia. Semua jet ski pada saat itu, jet ski, kapal dijual sama beliau. Karena traumanya itu sama tsunami. Jadi sempat vakum, keluarga besar kami sempat vakum di olahraga air ya kurang lebih karena itu tsunami. Bapak gitu. Tsunami yang di Aceh waktu itu. Tsunami di Aceh. Jadi semua jet ski dan perahu di Jakarta dilepas semua sama Bapak. Karena saking traumanya Bapak gitu. Tapi pada saat itu sepengetahuan dari Kak Zunun. Iya, semua karena kan waktu itu kita masih SMA apa salah SMA SMP. Kira jual semua gitu kan. SMA kalau nggak salah SMA ya sudahlah kita mau nggak mau orang yang dia beli dia jual nah, duit. Dan vakum lah akhirnya pada saat itu. Gitu. Akhirnya vakum kami. Tetapi itu buat Bapak aja gitu. Tapi buat saya nggak pernah vakum. Tetap pakai jet ski yang lain. Tetap pakai jet ski teman, pakai kapal teman. Jadi kalau misalnya Bapak tahu saya ke laut, marah pasti beliau. Jadi agak sedikit ya melenceng lah pada saat itu. Dikit-dikit lah. Ya sembunyi-sembunyi lah. Ya, membangkang sedikit untuk hobi gitu kan. Untuk hobi, betul. Yang namanya hobi kan pada saat kita mau ya agak sedikit adiktif memang. Susahnya apa sih pada saat bermain seperti itu? Susahnya sih enggak ada ya. Karena hobi mungkinnya jadi karena ya hobi, udah biasa, adrenalin sudah biasa adrenalin, apalagi kita jet ski ya tentu yang namanya ombak tinggi itu suatu tantangan seperti kayak motor cross aja tuh kan. Pasti kan pada crosser di sana tuh lebih mencari yang namanya gundukan karena bisa agak sedikit jumping. Nah, kami pun juga di jet ski pun juga mencari yang kalau bisa ada ombak yang masih bisa kita masih masuk akal lah istilahnya ini ombak. Ya itulah situ adrenalinnya. Jadi kencang juga kayak motor cross lah. Semakin tinggi gundukannya semakin
tinggi juga udah lompatannya. Dan juga saya suka diving, ya tantangannya juga adrenalinnya pada saat kita melihat dasarnya nggak ada, Yes. wah itu sudah pumping itu adrenalin. Oh ya? Itu jangan-jangan di situ ada kraken lah, Saya ada octopus lah di Iya. raksasa tiba-tiba di tangan dari bawah, enggak ada. Saya terus terang kalau misalnya masuk ke dalam air sungai aja, saya tuh berpikiran seperti itu. Loh, Takutnya saya awalnya begitu. Apalah gitu kan. Saya awalnya begitu karena ada suges dari dalam diri sendiri dan ada juga karena kita sering nonton mungkin film itu kan yang apalagi hiu, terus ada makhluk-makhluk aneh yang kita tidak tahu apa di bawah situ. Akhirnya saya lawan. Berani itu untuk Saya lawan yang namanya fobia itu. Saya lawan karena saya menemukan juga, wih ada juga positifnya. Saya agak merasa tenang di bawah itu. Pada saat menyelam itu semua hilang, tenang, memang sunyi senyap pada saat kita menyelam. And you can see the beauty of the undersea, Ya, itu kan betul, tidak betul. akan pernah kita lihat seperti itu kalau kita tidak berani ke bawah. Betul, makanya saya harus berani, saya harus mencoba, saya harus lawan. Itu. Saya harus, ya ibarat kata ya perjuangannya. Kau harus perjuangkan apa yang kau mau cari gitu, yang betul-betul yang kau mau enak ya, senyap, sunyi, betul-betul damai lah pada saat menyelam itu. Hobi yang lain? Hobi lain ya paling besar sih itu. Hobi lain itu adalah mau mengoleksi senjata airsoft. Koleksi senjata airsoft saya juga cukup banyak lah pada saat sebelum nikah ya. Ini berarti bisa macam-macam ya sama Sunon ya. Enggak, ini mainan aja. Soft gun Koleksi itu aja. cuma koleksi aja mainan itu aja. Enggak ini kok. Jadi memang pada saat sebelum nikah saya hampir 200 unit saya punya koleksi senjata. Setelah menikah pun masih ngoleksi. Setelah menikah dan akhirnya sudah punya anak, kayaknya Dana ini harus mulai ke koleksi popok lagi, koleksi susu, koleksi yang lain-lainnya. Jadi hobi airsoft itu ya udahlah akhirnya kita korbankan lah karena demi keluarga kan. Dan beberapa pun juga saya lepas karena emang kebutuhan sudah berubah gitu, karena sudah punya tanggung jawab juga sebagai seorang bapak, anak ya pasti lebih utama dan istri khususnya. Ya, tahun ke tahun pasti berbeda lah ya. Pastilah. Anak berapa sekarang? 2 putra-putri. Putra-putri yang Yang pertama pertama putra. putra namanya Andi Nurrahman Azura Sunun Halid. Yang kedua adalah Andi Anaura Makaila Sunun Halid. Harus ada nama ayah, harus ada nama kakek gitu. Iya, betul. Harus itu kita bugiskan harus semua. betul. Itu yang paling penting tuh, ya kan? Anak pertama umur berapa sekarang? Umur 2012, berarti 8 tahun. 8 yang tahun. kedua itu 2014, 6 tahun. Yang pertama ini namanya Azura karena satu adalah singkatan nama saya, Andi Sunun Armin. Yang kedua adalah Azura itu adalah anak Sunun Namira. Jadi penggabungan nama saya dan mamanya anak-anak. Dan bapak yang kasih nama. Ya kurang lebih. Saya yang kasih nama, mamanya yang menyetujui. Itu. Cerdas memang yang kasih nama. Ngasih nama itu gak gampang sebenarnya. Enggak dari nama. Nama itu doa gitu kan? Nama itu doa benar. Berawal dari doa. Iya. Jadi Asura itu saya lupa juga arti dalam Al-Qur'an, saya lupa juga sebenarnya. Saya tanya sudah itu ada satu nama, sebuah nama yang memang artinya indah. Saya lupa arti sebenarnya, tapi yang saya tahu adalah punya makna yang sangat-sangat fantastis, luar biasa. Karena saya ingin memberikan juga suatu nama yang unik, tapi ada maknanya dan penuh singkatan juga istilah. Jadi nama saya pun juga agak unik juga, Sunun. Mana ada orang Indonesia punya nama Sunun? Yes, the only one. Ya Sunun Sigal gitu kan. Iya. Kita harus satu Jadi Sunun Sigal bukan Kevin Sigal. itu aktor Pak. Iya, baik. Ini kalau anaknya dia akan diarahkan kemana? Jadi pengusaha kan nanti, entertainment kan, politik. Saya pun akan menerapkan apa kemampuan anak saya, apa yang dia sukai. Saya tidak terlalu memaksakan kehendak saya seperti apa yang ayahanda saya. Ayahanda saya pun juga tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya, dan itu pun saya coba menerapkan kepada anak-anak saya gitu. Jadi apa yang saya dapat dari orang tua saya ingin juga berikan kepada anak-anak saya gitu. Jadi kalau anaknya nanti terjun ke entertainment, go ahead. Nggak masalah. Gitu, nggak ada masalah. Selama itu masih positif ya. Bapaknya pun juga entertainment oke, politik kan semua juga ya. jalan gitu kan, aman. Dunia pagi siang malam. Kelawar ya. Dia kelawar pun gak masalah. Ya, namanya anak muda kan ya, tapi tahu batasan lah gitu. Oke. Tahu batasan. Iya, Tahu limitnya lah. Iya, Jangan betul. offside jadinya kan. Bergaul boleh, tapi ada batasan-batasan Betul, sudah dia. betul ya. Karena bergaul pun juga kita harus pintar bergaul juga. Nggak boleh kita juga menutup diri gitu kan. Betul. Karena salah satu pintu terbuka dari relasi-relasi itu salah satunya adalah bergaul. Iya. Tapi bergaulnya masih dalam konteks yang
terbatas lah gitu. Ada yang pengen saya tanyakan, tapi sebelumnya itu saya pengen bertanya dulu melalui games yang saya mainkan sekarang. Gamesnya standar lah ya. Cuman memilih antara dua pilihan yang akan saya berikan. Iya. Ya, dan langsung menjawab dengan cepat tapi. Iya. Oke, yang pertama adalah pilih mana? Makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Oke, film luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Kemudian lagu luar dalam negeri? Dalam. Dalam. Dan yang terakhir, dicintai atau mencintai? Mencintai. Dicintai sekarang. Yang terakhir bingung kenapa? Gak ada aja ya. Dulu saya pernah, karena memang saya sekarang duda. Oke. Dan dulu saya mencintai, tapi ya nasib berkata lain, dan itu pun juga tidak bisa kita sesali gitu. Saya harus move on, yang saya harus belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin. Jadi sekarang saya ingin dicintai. Yang saya suka dari Zunun itu, saya baru kenal beberapa menit loh. Iya. Dan yang saya suka dari Bapak adalah Bapak ini belak-belakannya luar biasa. Gak ada yang tutup-tutupin ya kan. Kalau A itu A akan keluar. Ya iyalah, kita ini penuh keterbukaan juga. Selama itu masih oke lah gitu. Masih selama bukan sesuatu yang negatif ya, kenapa enggak? Nah, bagaimana kalau kita buka-bukaan aja langsung sekarang juga? Hanya di sini bukan. bukan itu. saya pengen tahu aja. Apa sih yang orang lain belum tahu dari seorang Andi Zunnun? Yang bahkan mungkin seorang ayahanda pun belum tahu nih. Nggak ada. Nggak ada semua. Saya nggak merokok. Semua dibelak-belakin gitu ya kepada ayah. Saya orang yang tidak merokok. Merokok konvensional. Tapi vape saya. Tapi konvensional enggak? Ya, tapi saya vaping ya. Karena saya suka dulu shisha. Tapi shisha ya, anak Jakarta nggak mungkin nggak suka shisha. Ya, shisha itu bagian dari kehidupan mereka itu kan. Sudah sebuah mau nggak mau ya, kalau mau eksis ya cobalah itu. Lebih suka yang banyak asapnya ya? Ya saya lebih suka, lebih puas istilahnya menghisapnya, lebih kuat, semburannya juga banyak. Kita bahas apa ini? Isap, kuat, dan juga semburan banyak. Apa ini? Ya karena saya memang dari dulu tuh nggak bisa merokok gitu. Karena hidung saya tuh memang agak sedikit alergi dengan asap rokok gitu. Jadi dulu ada cerita unik juga mungkin, gitu ya? Mungkin salah satu itu ya saya tidak bisa merokok karena dulu pada saat saya kecil itu saya punya bapak itu perokok berat asli. Oh iya. Perokok berat. Saya punya bapak itu bukan kita bicara 1-2 bungkus satu hari, tapi kita bicara 1-2 slop satu hari. Wow. Dalam satu hari? Iya. Makanya orang-orang tuh biasanya menyimpannya mungkin 1 slop per 2 minggu. Kalau kami itu dulu stoknya itu 1 kis. 1 kis itu mungkin 10 slop dan itu habis dalam beberapa hari gitu. Nah mungkin syukur-syukur 1 minggu. Karena tapi bukan berarti bapak saya itu yang ngisap terus, nggak betul enggak. Jadi dia hisap, ada telepon masuk, dia taruh lah ini, ngobrol, habis itu rokoknya. Habis gitu kan, habis ya kan ya mungkin 1 kali 2 hisap, tarik, taruh karena ada telepon atau lagi ngapain, dia lupa, akhirnya habis sendiri terbakar gitu kan, akhirnya bakar lagi. Oke, bukan habis karena dihisap ya. Bukan habis yang tang terus-terusan dihisap gitu, enggak, bukan. Jadi karena kenapa dia dibilang itu ya karena nggak berhenti-berhenti juga gitu. Terus dan sekarang pun juga saya pas vapor pun juga gitu nggak berhenti-berhenti. Saya bilang kalau saya merokok ini mungkin saya kayak apa nih kayaknya. Yes, bisa kecanduan parah gitu. Bisa banget dan sekarang memang walaupun yang namanya asap masuk dalam diri kita ya nggak bagus, tetapi setidaknya tidak separah efek dari rokok lah gitu. Itu. Hobi nyanyi juga? Kamar mandi. Lagu apa biasanya di kamar mandi? Lagu melo-melo lah sebenarnya. Seperti Judika? Enggak, karena dia tinggi nadanya nggak bisa diikuti jadi. Jadi kita unmesh aja lah. Lagu apa yang di unmesh? Hanya rindu. Coba deh. Enggak lah. Dikit dong. Kapan lagi kita melihat seorang podcaster yang luar biasa gitu kan, tokoh muda Makassar inspiratif, dan juga calon wakil wali kota Makassar 2020 bernyanyi. Kalau kita main domi ini kita di kandang pas saya ini, mau harus di kandang pas saya ini. Bapak di kandang saya sekarang Pak. Kita nggak berada di kata Zunun. Kita berada di Maros lagi kan. Bukan wilayah aku lagi Makassar. Silakan. Makanya Bapak gak bisa cari suara di sini. Gimana ya? Jangan ketawain karena ada berapa ribu orang sini kayak menonton ini. Enggak. Amin lah ya. Apa ya? Apa juga itu awalnya tuh mungkin yang tadi dong kan. Ku ingin saat ini
Aduh, saya juga agak lupa teksnya sebenarnya. Oh, sekarang saya tahu. Viewers, sekarang saya tahu kenapa kata Zunun Jazz meng-hire musisi. Karena yang podcasternya nggak bisa nyanyi. Jadi memang ya sedikit aja satu bait aja ya. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Cukup. Refnya dong. Udah. Tanggung banget. Ku ingin Udah lah. Refnya lah. Iyalah. Ini sebenarnya lagu agak berat. Jadi kalau saya menyanyi lagu ini saya agak sedikit terpengaruh ke hati karena memang kenapa itu lagu agak mendalam buat saya karena lagu itu memang cocok dengan kondisi saya sekarang gitu. Saya sekarang hampir 3 bulan nggak ketemu anak. Oke, tadi saya mau pengen tanya nih, who is this song representing about? Anak. Untuk anak. Sebenarnya ini lagu untuk ibu ya kan. Tetapi saya tunjukkan ini lagu untuk anak. Terakhir bertemu sama anak? Tanggal 6 Juli. 6 Juli. Itu pada saat ulang tahun neneknya. Ibu saya ulang tahun. Mereka di mana sih sekarang? Di Jakarta. Di Jakarta. Sama mama. Oke, apalagi sekarang di tengah pandemi gitu ya. Iya betul. Saya sebenarnya dari kemarin pengen sekali pulang ke Jakarta. Tapi ya ada yang namanya bilang udah rapid test saya cukup gitu. Tetapi saya kurang yakin dalam diri saya sendiri bahwa jangan sampai saya negatif di rapid test. Tapi positif di swab test juga negatif, tetapi mungkin Allah berkata lain, semua itu kun fayakun, kalau misalnya Allah menghendaki ya mungkin terjadi. Saya berpikiran bahwa suatu saat saya bertemu anak saya, sedangkan saya setiap hari ketemu warga Makassar. Iya. Saya tidak tahu siapa yang membawa penyakit, siapa yang ditulari, siapa yang ini. Takut ada yang OTG gitu kan? Iya betul. Saya sama mereka dan suatu saat mereka kenapa-napa, wah saya akan bisa sehat hidup gitu. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya, takutnya kita yang merasa sehat-sehat saja, tapi ternyata kita sebagai silent carrier yang pada saat sampai di keluarga malah menyebabkan itu yang sebenarnya masih dilema sekali buat saya. Di sisi lain hati saya sangat rindu sama mereka, tetapi di sisi lain pun juga saya harus berpikir logik bahwa kita lagi masa begini gitu. Mungkin ya korbanlah sekarang daripada kamu akan menyesal seumur hidup. Saya pengen deh Kak Zunun sekarang itu lagi video callan sama dua anak gitu. Agak susah dihubungin juga. Bukan video callan sekarang, maksudnya video callan tapi ala kita gitu kan. Jadi Kak Zunun ngomong ke kamera seolah-olah lagi video call sama mereka. Apa yang pengen sampaikan ke mereka? Coba saya pengen lihat aja. Seorang ayah Zunun yang bervideo callan dengan anak-anaknya. Ya paling ya nanya aja sih, bukan sebenarnya video call karena saya hampir bisa dibilang setiap hari 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu lah pokoknya itu saya pasti berkomunikasi sama mereka gitu. Tapi ada feel yang harus saya rasakan secara langsung gitu. Ada saya harus memeluk mereka gitu. Sudah agak lama saya nggak memeluk mereka gitu. Jadi kalau kita kan setiap minggu masih hampir ya kurang lebih 2-3 hari lah saya komunikasi sama mamanya langsung sama anak-anak. Tapi yang rasa kangen memeluk mereka itu beda ya? Beda dong. Itu beda lagi ceritanya. Sama aja kayak bisa melihat tapi nggak boleh disentuh. Betul. Kan banyak tuh kayak di saya tahu arahnya kemana. Boleh dilihat nggak boleh disentuh. Itu jadinya. Iya, baik. Yang terakhir, pesan-pesan dong untuk seluruh masyarakat, terutama anak muda nih, karena kan sebagai tokoh muda Makassar yang sangat inspiratif, bisa memberikan inspirasi yang banyak kepada anak muda di kota Makassar. Saya paling simpel aja ya, jangan pernah berhenti menyerah, berusaha, walaupun berkali-kali jatuh, walaupun berkali-kali gagal, tetap itu jadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, di mana juga ada pun yang tadi pepatah yang saya kutip, when there's a will, there's a way. Jika ada keinginan pasti ada jalannya. Insya Allah kalau memang sudah niatan lillahi ta'ala ya nawaitu-nya juga sangat kuat ya, jalanin aja karena berdasarkan dari keinginan itu dan fokus pada keinginan itu, insya Allah ada jalannya. Saya pun juga sekarang pun juga menjalani ini ya karena itu yang saya bilang, saya ingin berkeinginan untuk mengubah Makassar ini, tapi bagaimana caranya ini ya berpartisipasilah dalam pemilihan prestasi sipil walaupun karena dengan kita bisa menjadi kepala daerah, kita bisa memberikan atau mengubah kewenangan atau kebijakan yang ada di kota Makassar ini, dan khususnya buat ini ya bisa karena biasa sebenarnya. Yes.
Dan sebenarnya Makassar juga membutuhkan figur-figur muda seperti Ya apa? harus, karena memang saatnya saya lihat ini di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, dan kita juga berkaca pada kabupaten-kabupaten lain yang sudah regenerasi kepala daerahnya. Mungkin kita bisa berkaca pada Pak Bupati Goa, ada Pak Atan di situ, Ada yang ganteng luar biasa betul. gitu kan? Ada Pak Bupati Sinjai, ada Pak Bupati Takalar. Mereka kan juga semua masih dibilang kategori milenial, masih dikategorikan anak muda gitu kan. Jadi saya bilang kenapa Kota Makassar ini yang kota yang paling maju di Indonesia Timur, tetapi masih bukan anak muda yang berada di dalam pemerintahan, khususnya di kepala daerah. Jadi saya berpikir inilah saatnya Kota Makassar mempunyai seorang figur anak muda di pemerintahan, khususnya di kepala daerah. Walaupun anak muda tapi pengalaman luar biasa gitu kan. Iya. Pengalaman yang tidak bisa dipandang enteng dan kecerdasannya tidak bisa dipandang enteng juga. Karena kami pun juga ya pasti juga kita pasti merasa ada kadang-kadang suatu hal-hal yang unik off the box dan langsung terpikirkan oleh kita gitu. Jadi itulah yang saya pengen kembangkan, dan juga alhamdulillah juga dari ilmu-ilmu dari luar negeri pun yang pernah saya dapatkan di Australia, insya Allah akan saya kembangkan di Kota Makassar. Makanya perkuat imun Tajas. Karena imun itu adalah bukan Irman Sunun, tetapi inklusif, tumbuh dan berkembang. Itu dia. Itulah imun. Itulah makna imun. Apalagi di tengah pandemi ya. Betul. Kita butuh imun. Biar Donald Trump juga butuh imun. Oh ya, pertanyaan terakhir saya nih. Kalau misalnya nanti terpilih sebagai Bapak Wakil Wali Kota Makassar. Amin. Itu kan kalau terpilih nanti. Apakah podcastnya akan diberhentikan? Oh, tentu tidak. Saya akan jalan. pindahkan di balai kota. Serius? Iya lah. Siapapun mau pakai podcast pakai. Selama itu tujuannya baik, dan mungkin itu salah satu sarana untuk menyampaikan apa yang pemerintah bisa sampaikan itu. Mungkin ada ya sedikit kayak himbauan atau apa, boleh semua. Karena salah satu juga yang saya lihat ini, saya juga akan mengadakan yang namanya studio rekaman gratis, karena banyak musisi-musisi jalan pun juga yang berkendala bahwa Pak, kami terkendala biaya untuk rekaman, dan mereka satu kali take itu dikenakan biaya sekian. Kalau mereka ngambil beberapa kali take berarti bayarnya berapa, 2 kali, 3 kali. Dan inilah yang saya ingin juga caranya supaya seniman-seniman kita ini tetap punya wadah. Punya wadah, betul. Dan salah satunya yang bagian kecil adalah menyediakan studio rekaman secara gratis buat mereka yang punya talenta bagus di dunia musik. Dan insya Allah di semua itu terjadi di balai kota. Jadi balai kota tunggulah nanti, insya Allah mudah-mudahan kami dilantik. Ada sesuatu yang unik lah di balai kota, kantor balai kota. Kita closing ya? Betul. Takut kepanjangan kampanyenya. Nggak dirasa ya juga ya? Iya, saya takut malah justru kepanjangan ya kampanyenya. Sudah banyak bahan kayaknya dipersiapkan. Ya, yang paling penting tadi adalah Where There's a Will There's a Way. Kutipan dari seorang penulis buku dari Inggris yang bernama William Shakespeare. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang sangat-sangat penting sekali. Berangkat dari situ, nawaitu, dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Iya, betul. Itu yang paling sudah penting. sampai ditetapkan nih malah. Iya. Kemarin saya pikir nah mungkin kayaknya, tetapi mungkin juga. Yes. Ya, betul. Ya, yang tadi berbicara masalah kayaknya tidak mungkin dua kubu. Iya, yang betul. kasarnya Bersatu dua kubu akhirnya ya. kita buktikan bahwa sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak akan terjadi ya kita jadikan tahun ini. Dari keluarga Yassin Limpo dan Nurdin Halid akhirnya bersatu di sini gitu kan. Dari calon wakil wali kota dan calon wali kota. Itu yang paling penting. Itu penting. Luar biasa inspirasinya. Habis ini saya akan diajak-ajak nih kayaknya untuk snorkeling. Boleh, namanya gini kan harus ada kandang tandang dong. Oh iya, main betul, game betul. aja kan, Betul. main bola aja kan pasti ada kandang, ada tandang. Ya, kita lah bertandang nanti ke sana, ke Makassar. Kapan lagi nih akan hadir juga nih ayahanda tercinta di sini? Boleh ya? Kita undang ya? Boleh nanti kalau beliau lagi kebetulan di Kota Makassar, karena beliau tuh memang tidak tidak terlalu aktif di, apalagi mencampuri sekali urusan pilwal kota ini enggak. Ini lanjut lagi kayaknya. Oke. Oh, enggak. Kita bikin sesi kedua lagi ya. Kita nanti undang lagi. Karena panjang gitu kalau saya cerita lagi tuh. Kita bahas nanti lagi tuh. Ya boleh, siap. Nanti lagi. Ya oke, musik selesai. Enggak ada. Beda Sunun TV. Thank you so much sudah hadir. Ya, ini adalah inspirasi yang luar biasa dari seorang Andi Zunun yang menginspirasi banyak orang, terutama saya pribadi, kru-kru yang di sini, dan terutama anak muda yang di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Betul. Bisa karena biasa. Ya, bisa lah biasa. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Indonesia Inspirasi itu kan, dan sampai jumpa.